memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat yang sangat besar pada malam Jumat hari ini di masjid yang mulia ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat walafiat, tidak kalah penting nikmat rezeki. Tentunya dengan nikmat tersebut kita selaku hamba yang beriman dan bertakwa, kita pandai lebih dekat lagi, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikut Allah, kepada kita yang selalu melaksanakan sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita malam hari ini kita membahas maulid. Maulid bapak ini ya. Walaupun ini masih maulid ya, bulannya masih Rabiul Awal ini terakhir ini besok habis kita. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Ihyaul Talibin, kata beliau, man jami'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa 'amila ihsanan. Kata Imam Syafi'i berbicara seperti ini, man jami'a, barang siapa mengumpulkan orang, mengundang orang, misalnya kita di panitia maulid ya, terus mengumpulkan, mengundang masyarakat untuk kumpul li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul untuk mengadakan acara maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan, saudara-saudaranya kita diundang, misalnya nih ketua panitianya guru kita Bapak Ustaz Haji Mahduddin mengundang kita untuk acara maulid. Terus wahai alahum, guru kita menyediakan snack. Wahai alahum ta'aman, kalau bahasanya snack ya, makanan ringan ya, kayak kapuk, busa, makanan ringan, bobok. Habis dibanding makan ringan, katanya makanan ringan. Kalau satu ton udah juga. Wahai yang lahum, terus panitia menyediakan makanan lahum untuk saudaranya yang diundang. Itu namanya maulid kan, namanya undang, ya. Di mana-mana kalau undang, insya Allah yang undang sama yang diundang tuh dia menyediakan makanan untuk yang diundang, betul? Orang ajakan dia, kita nih, kan kita kan bikin undangan 100.000 nih. Kalau 100.000 1.000.000. Nah kita kan undang saudara-saudara kita. Berarti kan kalau undang kita kan masak ya. Karena apa? Untuk yang diundang. Berarti kan wahai alahum, panitia undang saudaranya, jamaahnya untuk menghadiri maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai alahum, maka panitia wajib menyediakan makanan. Iya. Wajib gitu. Karena apa? Untuk menyiapkan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu
Itu Imam Syafi'i ngomong begitu tuh. Wa amila ihsanan. Dan juga di dalam acara maulid itu wa amila ihsanan, ada amalan-amalan yang baik. Misal sebelum acara maulid ada pembukaan. Ya, baca apa tuh? Al-Qur'an. Baca apa? Al-Fatihah. Itu sudah satu poin pahalanya sangat besar. Kalau bareng karena yang punya urusan kita, pahalanya besar. Dari kita untuk kita, nanti buat kita. Fatihah. Yang kedua, acara selanjutnya setelah kita buka acara dengan membaca Fatihah, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Munawir yang dinamai Misal ini umpama. Ini kan kita kan lagi belajar ini. Maulid deh. Iya, begitu maulid tuh. Setelah itu baca apa? Baca tahlil. Betul? Yang ketiga, tahlil buat siapa? Buat almarhumah yang telah mendahulukan kita. Siapa? Orang tua kita, kakek kita, uyut kita, canggah kita, wareng kita, udeg-udeg kita, sudut bubuk, peternak botol. 7. Selain itu gak kita sebut 7 turunan dari anak, kakek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, sudut bubuk, peternak botol. Tuh yang 7. Sebutin tuh tahlil. Karena apa? Karena kalau kita ada di dunia, adanya kakek kita. Kalau mudah-mudah apa Pak? Nih, kedengeran. Mudah-mudah. Enggak kedengeran. Gitu. Kalau mudah-mudah kecek. Karena apa? Karena bisa bersyukur adanya di dunia ini, kita nikmatin, kita punya iman dan kita jalankan iman. Tidak lupa sama leluhur kita yang telah melahirkan kita. Adanya kita, adanya kakek kita, uyut kita, betul? Itu maulid. Kita doakan. Banyak yang doain kita kalau maulid, betul? Lebih dari 100. Doanya orang lebih 100. Doanya wali. Makanya nggak bakal nggak diterima, dikubur. Tuh. Terus yang keempat apa? Baca maulid. Barusan hibah. Baca maulid tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Itu maulid. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Nabi dibacakan begitu, Nabi hadir ke hadapan kita. Mana Ustaz? Mata kita belokan. Orang bahkan bisa lihat, tapi Nabi hadir di tengah-tengah kita. Apabila kita menghidupkan maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada yang namanya tausiah. Tausiahnya ngupas masalah kelahiran baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Kita agar tahu Nabi dari mau dilahirkan dan dilahirkan masa kecil, dewasa, remaja, dan juga telah diberikan wahyu oleh Allah. Kita mau tahu Nabi sebelum dilahirkan ada yang namanya Sultan Abraham yang mau menghancurkan
yang namanya Ka'bah. Ka'bah kiblat umat Islam seluruh dunia, penuh dengan berkah. Raja Abraham ingin menghancurkan dengan pasukan yang namanya gajah. Karena apa? Di sekelilingnya Masjidil Haram itu ada yang namanya berhala-berhala, ada yang namanya Lata, bukan orang wadon yang ikutin orang-orang, bukan Lata itu mah Lata. Itu patung besar di sekeliling Masjidil Haram, itu namanya yang pertama Lata. Itu tuhannya orang-orang jahiliyah, bangsa Quraisy terdahulu sebelum baginda Nabi lahir. Lata. Terus Al-Uzza, yang kedua Al-Uzza, itu mereka mentuhankan itu tuh, bukan mentuhankan Allah, tapi itu patung-patung yang diem, baik yang begini, baik ada yang begini, ada yang begini, itu patungnya dia sembah. Kalau bahasa Arabnya itu namanya asnam, dia asnam, patung-patung yang dijadikan tuh Tuhan. Itu karena jahiliyah orang dulu. Nah, sekarang nggak jangan. Iya. Terus Manat yang ketiga, terus Hubal, dan selanjutnya patung terbuat dari emas, perak, perunggu, kuningan, Cirebon, Brebes, bukan, maksudnya kuningan itu yang terbentuk. Kalau kuningan juga yang dari Cirebon. Intinya setelah kita melaksanakan acara Maulid, tausiah, ada yang namanya doa. Doanya ulama yang bikin bukan hanya 10, 20, ratusan. Makanya kalau ngadakan Maulid, undang agar apa? Aminnya para jamaah lebih dari 100. Maka amin yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba datangnya kita datang ke masjid dengan kita menghadiri Maulid Nabi, langkah kita sebelum menangkah dari rumah, dosa kita sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala tidak terhitung. Satu, orang yang mengagungkan baginda Nabi kelahirannya, satu nih, yang pertama, orang itu nanti meninggal kumpul sama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, kita nih nanti meninggal di surga Allah, kumpul sama orang-orang yang sholih, orang-orang yang syahid meninggalnya, orang-orang soleh. Yang ketiga, kalau orang itu mengadakan acara Maulid, orang itu termasuk sedang menghidupkan Islam. Gitu. Orang yang melaksanakan Maulid, orang itu nanti meninggal kumpul sama Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasul, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Makanya adakan acara Maulid. Jangan bilang bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Agama terbagi 73 salasun wasabuna syu'batan. Agama terbagi 73 cabang. Isnan wasabuna syu'batan final. 272 cabang masuk neraka. Wahidun dakhalal jannah. Yang satu
masuk surga. Siapa? Mari kita kaji. Belum selesai Guru main buka enggak. Mantap. Ingat, yang pertama adalah as-sunnah maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Tuh yang masuk surga tuh. Siapapun organisasinya, golongannya, pasti dia itu ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menurut hadis? Ya, pertama asyawatul a'dham. Nih, ahlu sunnah wal jamaah asyawatul a'dham. Lihat mayoritas golongan yang banyak. Mayoritas golongan yang banyak. Oh, ya. Tuh yang pertama. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah itu kata baginda Nabi as-sawadul a'dham, golongan mayoritas pengikutnya yang banyak. Di sini banyak ya. Alhamdulillah ya. Banyak ya. Banyak. Ya. Banyak aja. Kata baginda Nabi riwayatkan ma'ana wa alaihi wa ashabi. Golongan yang banyak itu kata baginda Nabi mereka yang mengikuti aku dan yang mengikuti para sahabat-sahabatku. Siapa sahabatku? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, ya, empat ini. Maka orang yang disebut satu ahlu sunnah wal jamaah yang tadi yang pertama as-sawadul a'dham, mayoritas golongan yang banyak pengikutnya. Yang kedua, golongan itu mengikuti aku dan mengikuti sahabatku. Dua. Terus kata baginda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'i rasyidin. Ingat, alaikum itu bermakna ilzam. Artinya bermakna ilzam itu pegang teguhlah, tetaplah. Alaikum, tetaplah kamu sekalian. Ini bicara sahabat-sahabat baginda Nabi di hadapan Nabi. Kita tinggal meneruskan. Alaikum bisunnati, pegang teguhlah ajaranku, sunnahku, kata Nabi. Itu ahli sunnah wal jamaah. Wa sunnati khulafa'i rasyidin, dan juga pegang teguhlah dengan sunnah khulafa'i rasyidin, sahabat Rasul. Ya kan sebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu. Terus kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah." Ini acara begini termasuk menghidupkan sunnah baginda Nabi dan menghidupkan Islam.
Bid'ah. Kenapa bid'ah? Imam Syafi'i ngajarin suruh maulid. Abu Bakar nyuruh melakukan maulid. Umar suruh mengajukan maulid. Utsman juga suruh mengajukan maulid. Bahkan Nabi sendiri mengakukan suruh umatnya. Apa kata Nabi? Man awoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Itu Nabi yang ngomong, bukan sahabat Nabi. Itu Nabi sendiri yang ngomong. Apa kata artinya? Man awoma maulidi, barang siapa orang itu telah mengagungkan kelahiranku. Maulid itu namanya lahir Nabi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya tahun gajah. Itulah kita disuruh, malah bagi Nabi menganjurkan dan juga memberikan balasan. Man azama maulidi, barang siapa orang itu mengagungkan kelahiranku. Itu Nabi ngomong. Kalau kita ngaji nih, itu ilmu nafsu. Sorot man itu namanya syarat. Azama fi'il balik pakainya ke man. Maulidi adalah maf'ulnya. Karena maf'ulnya ada yang mutakallim wahdah, maka Nabi sendiri ngomong, barang siapa orang itu melakukan kelahiran aku, kata Nabi gitu. Untuk adanya aku, Nabi itu syafi'an, pakainya kalimat pakil. Untuk karena yakunu qaulan. Makanan qaulatan dia datang dua kali kata apapun kun datang. Kuntu artinya adanya aku, fi'il madhi. Tuknya fa'il, Umar adalah baginda Nabi. Syafi'an khobarnya pakai kalimat isim fa'il. Ngaji kita, ngaji kamu ya. Jadi maulid itu ada ngajinya. Khobarnya atau menunjukkan untuk aku adanya nih Nabi ya. Adanya aku syafi'an, orang yang memberikan pertolongan. Bahasa Indonesianya nih, memberikan pertolongan. Kalau bahasa Arab itu syafaat, itu fa'il, jadi khobar. Karena nolong siapa? Lahunya bagi, bunya gobelnya peman aldoma maulidi. Man aldoma membayar itu orang yang tadi yang melakukan kelahiranku, Nabi. Jadi Nabi kita nih panitia, kita tadi ngadain acara maulid, ngundang saudaranya, memberikan makan kepada jamaahnya. Di dalamnya ada acara ramai, maka beliaulah dan para jamaahnya nanti akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Panitia sama kita yang hadir semuanya akan diberikan syafaat oleh baginda. Kapan? Lahu yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat apabila kita sudah meninggal dibangkitkan, maka baginda Nabi akan mencari orang yang selalu mengagungkan maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi selain membaca diba atau berjanji setiap bulan maulid Rabiul Awal. Kalau kita ada cerita lama ceritanya 5 menit ya, singkat tidak ya, itu ada seorang tukang es, namanya tukang es doger.
musim panas kan lagi gencar-gencar ya.